Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UKMers Kota Batam dan Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Malina Ramli dari UKM Corner. Kali ini saya bersama sahabat saya, ada Bang Iyas yang selalu tampil ceria. Nah, hari ini kita akan ngobrol nyantai seputar UKM Corner. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya nih, yang sudah pernah like, share, and subscribe podcast dari UKM Corner. Mungkin ada yang bertanya, UKM Corner itu apa sih? Dan apa yang melatar belakangi UKM Corner itu muncul sebagai salah satu wadah untuk memfasilitasi UKM untuk komunikasi, motivasi, sharing, inovasi, dan kolaborasi. Nah, kebetulan sudah hadir nih udah fenomenal kali mungkin teman-teman ya, fenomenal ya, udah terkenal. Di mana ada saya biasanya ada beliau gitu, karena memang kita selalu mengadakan kerjasama bareng, teamwork ya, yang sangat solid di dunia UMKM. Di dunia UMKM pastinya. Oke, kita sapa dulu, apa kabar Bang Iyas, sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Luar biasa. Ya, gimana kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah ya. Apa kegiatan sekarang? Biasa Bu, ngukur-ngukur jalan, melihat di mana ada lapak. Gitu, ya. Ya biasalah, kegiatan kita itu tidak jauh dari kegiatan KM. Usaha mikro menengah. Pastinya. Khususnya di Batam lah. Iya. Nah, Bang Iyas, kita kan kemarin sudah meluncurkan sebuah channel yang sangat luar biasa. Ya, ini. Ya. UKM Corner, dan alhamdulillah sambutan teman-teman juga dari UKM itu sangat antusiasme dan animonya sangat luar biasa, dan banyak yang bertanya kepada saya, baik Japri maupun ketemu, udah hadir ya UKM Corner. Kalau ini UKM Corner itu apa sih sebenarnya, dan apa yang melatar belakangi UKM Corner itu muncul gitu? Bisa nggak sharing-sharing kita? Ya, bisa Bu. Jadi awal mulanya UKM Corner ini muncul dari apa yang sebenarnya sebelumnya kita lakukan. Ya. Seperti yang diketahui, beberapa tahun belakangan ini saya ya bersama Ibu tentunya, satu lagi dengan Pak Gunawan yang lagi hadir. Kebetulan beliau sudah pindah domisili di Jakarta sekarang, mengembangkan melalui Dermawan. Iya, alhamdulillah. Berawal dari situ kita membuat sebuah program, di mana program ini program yang memang betul-betul khusus memperhatikan terkait dengan perekonomian para pelaku UMKM. Awalnya kita dari dari lembaga berbeda nih. Saya dari OKOC, Pak Gunawan waktu itu TDA ya, Ibu di Rumah Motivasi, dan banyak lembaga yang Ibu ikuti. Kita berdiskusi apa nih sebenarnya harus kita buat agar program-program yang selama ini diberikan kepada pelaku UMKM itu bisa mengena. Wadahnya ada. Ya, bisa mengena. Artinya dalam mengena gini, kan banyak nih Bu, Ibu sendiri kan ngalami sebenarnya banyak program-program untuk pelaku UMKM dari berbagai lembaga itu hanya seremonial. Iya kan? Iya. Panggil, seminar, habis itu udah lupa. Nah, itu bagus nggak sebenarnya? Bagus kan? Iya. Tetapi kan tidak tuntas. Iya. Nah, dari saya lembaga sebelumnya, apa positifnya kita ambil, begitu juga dengan Pak Gunawan, begitu dengan Bu Malina, apa yang negatifnya kita lengkapi. Iya. Terbentuklah sebuah tagline yang bernama mentoring wirausaha dari hulu sampai hilir. Iya. Di bawah naungan kita buat semacam tagline atau lembaga bernama Melayu Dermawan. Nah, di bawahnya kita buat sebuah perusahaan bernama PT Akademi Melayu Dermawan. Kan gitu. Iya. Itulah awalnya. Iya. Nah, melihat euforia, sambutan, serta respon dari teman-teman pelaku UMKM, dan juga respon dari berbagai lembaga lainnya, melihat yang sudah kita lakukan, karena kita sudah mempunyai portofolio nih. Responnya luar biasa. Iya, banget. Waduh. Ibu sendiri yang bilang, ini kita harus nasional. Iya, betul. Gitu ceritanya. Karena antusiasmenya sangat tidak terduga ya, pada waktu itu ya. Terduga. Nah, sehingga kita diundang ke Jakarta beberapa kali presentasi. Kita kerjasama dengan ACT, ya, lembaga filantropi terbesar di dunia ini. ACT ini disupport oleh ACT. Kita sudah kerjasama juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini kita sudah mau MOU juga dengan
Pegadaian. Kemarin udah dengan Pegadaian kita udah MOU. Oh, udah MOU ya? Udah MOU kemarin. Tinggal detail ke PKS-nya lah ya. Dan kemarin juga ada dengan IKMA, Ikatan General Manager Indonesia. Betul. Nah, itu semua harus antusiasmenya luar biasa itu ya. Nah, melihat itu tentu kita berpikir kita harus punya wadah atau media ini. Agar apa? Agar misi atau visi misi kita ini bisa tersampaikan lebih luas lagi. Betul. Tidak hanya di kelas gitu. Iya, pastinya. Ya kan? Jadi lagi ngetren sekarang apa nih? Podcast gitu kan. Iya. Itulah hadirnya UKM Corner, iya. Apa semua isinya di UKM Corner itu ya adalah di sini. Dari situ sharing, motivasi, edukasi, mentoring, dan juga segmentasi pasar. Market, koneksi. Ini yang disebut dari hulu sampai hilir tadi. Sharing dan kolaborasi tanpa batas ya pastinya. Ya, betul. Tagline-nya itu ya. Tagline-nya itu sharing and collaboration. Iya. Dengan hadirnya UKM Corner itu, harapan kita pastinya nanti akan semakin banyak UKM yang akan bisa mendapatkan informasi, Bang Iyas, karena tercerahkan mendapatkan informasi yang memang selama ini masih banyak UKM kita yang tidak mendapatkan informasi, ya. Ya ini karena mungkin dari UKM-nya sendiri tidak mendapatkan link, tidak tahu mau harus kemana. Nah, harapan kita dengan UKM Corner ini itu bisa menjadi salah satu solusi dan jembatan bagaimana agar kita bisa merangkul UKM terkhusus di Batam, agar tujuan kita kan UKM Corner ini satu, bagaimana agar UKM itu bisa naik kelas, benar nggak? Betul. Itu target kita kan, target kita. Tentu untuk mencapai itu kan ada step-step yang harus dilalui. Ada step-stepnya. Nah, ini yang sekarang kita lakukan di mentoring. Nah, satu yang menarik tadi, takut saya lupa, yang Ibu maksud itu para pelaku UKM kan nggak sadar nih, yang belum tahu ya, kayak ibu-ibu tukang kue dan lain-lain itu, tukang gorengan. Informasi apa yang Ibu maksud itu sebenarnya? Nah, apa sih informasi yang dibutuhkan mereka gitu? Tahu nggak? Jadi saya bertanya. Nggak apa, ini kita ngobrol santai ya teman-teman. Sebenarnya kita ini memberikan informasi kepada teman-teman. UKM Corner itu tujuannya apa sih hadir? Apa sih tujuannya podcast ini ada? Kita juga bukan sebagai membeo atau ikut-ikutan. Tetapi kita hadir, kita punya visi, kita punya misi. Ada yang melatar belakangin kita. Visi kita melihat bahwa UKM itu butuh sentuhan, benar nggak? UKM itu butuh teman bicara, benar nggak? Nah, ini yang kita akhirnya kita mengambil sebuah keputusan, kita harus buat ini nih. Mungkin kita tidak bisa menjangkau sana sini, tetapi dengan hadirnya UKM Corner secara digital kan sekarang tanpa batas. Siapapun bisa, yang penting punya HP, punya media gitu kan, bisa mengakses UKM Corner, benar nggak? Nah, dari situ dia bisa melihat, ya. Cara bisa melihat harusnya pasti harus subscribe dulu, benar nggak? Kalau nggak ketahuan dong, ada konten terbaru. Nggak ketahuan kalau ada UKM Corner, padahal kita akan menyampaikan semua 1001 macam informasi yang dibutuhkan UKM. Nah, kembali ke pertanyaan saya Bang Iyas tadi tanya, apa sih yang dibutuhkan UKM, benar nggak? Informasi apa gitu? UKM itu dia butuhkan apa? Terutama pasar, ya, legalitas, networking, benar nggak? Nah, informasi tentang digital, informasi tentang bagaimana sih untuk mengembangkan usahanya. Nah, pemasaran misalnya, yang dibutuhkan itu apa? Pastinya link kan. Bagaimana agar mendapatkan link yang banyak? Harus masuk dengan komunitas. Dan masih banyak UKM kita yang tidak. Yang selama ini yang diketahui hanya tetangga sekeliling. Tetangga sekeliling aja, iya. Dan masih banyak UKM kita yang tidak ikut di komunitas. Padahal di Batam ini sangat banyak komunitas, Bang Iyas. Komunitas UKM itu sangat banyak. Dan yang kedua, bahkan nih kemarin saya baru mendapatkan ini juga banyak informasi, bukan banyak informasi, saya tanya tentang legalitas NIB dan UMK terutama, mereka juga tidak tahu. Padahal NIB itu gratis kan? Gratis dan wajib hukumnya bagi pelaku usaha apapun. Karena kalau nggak ada NIB itu nggak bisa mengurus. Izin yang lain, legalitas lain nggak bisa diurus kan? Benar, nggak bisa akan mengurus. Itu adalah pondasinya. Harus punya ini dulu. Yang kedua, mungkin ada teman-teman yang membutuhkan permodalan. Tunggu dulu. Di perizinan tadi kita stop dulu ya. Oke. Kalau perizinan itu sebenarnya kan itu sekarang sudah online. Tetapi para pelaku UKM mungkin tidak memahami dan tidak mengetahui caranya. Itu bisa kita bantu. Kita bisa arahkan, kita bisa bantu. Salah satunya di situ bisa datang ke Plut. Ya, datang ke Plut. Ini saya promosikan Plut nih. Ini gini, jadi Ibu Malina ini salah satu konsultan di Plut.
juga. Bidang sumber daya manusia SDM. Bidang SDM cocok sekali. PLUT itu apa? Pusat Layanan Usaha Terpadu. Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Betul. Nah, ini juga sebuah lembaga pemerintah di bawah kementerian yang memfasilitasi pelaku UKM. Nah, ini salah satu informasi yang dibutuhkan mereka gitu loh. Dan banyak yang nggak tahu PLUT itu apa, Bu. Banyak kan. Ini PLUT harus terima kasih sama UKM Corner. Iya. Ya, lanjut. Ya, jadi sangat banyak ya Bang. Senang udah dipromosiin. sangat banyak informasi yang memang tidak diketahui, dan kehadiran kita di sini sebagai konsultan, sebagai pendamping, sebagai pemerhati, sebagai mentor, sebagai trainer, itu adalah tugas kita untuk menyampaikan. Termasuk kita di UKM Corner. Benar nggak? Ini fungsi kita hadir. Betul. Jadi podcast kita ini teman-teman bukan hanya podcast yang ikut-ikutan mau terkenal atau apa, tetapi kita punya misi ke depannya bagaimana agar membangun UKM bisa lebih sama-sama tujuannya naik kelas. Benar nggak? Terus gimana? Apalagi? Tadi kan perizinan tuh udah masuk. Ibu mau tadi menyinggung terkait dengan pendampingan ya. Pendampingan itu kan salah satu program dari PT Akademi Dermawan. Benar. Nah, pendampingan itu ada yang detail, ada yang secara umum. Nah, takut nanti kita lupa nih, UKM Corner ini ternyata mempunyai 3 konten. Empat. Satu itu adalah khusus inspirasi bisnis. Itu hostnya saya dong. Hostnya Bang Iyas, yang paling keren. Nanti kita akan undang pelaku-pelaku yang telah sukses. Berarti ini ya story bisnisnya, tentang story bisnisnya ya. Ceritanya jatuh bangunnya seperti apa, agar bisa memotivasi. Kedua, kita ada konten kelembagaan. Itu hostnya siapa kira-kira? Orang yang sudah terkenal di Batam. Ibu Marlina. Nanti ketemu dengan saya tentang kelembagaan, dan juga kita akan turun ke lapangan, meliput gitu. Itu nanti konten keempat di vlog kita. Itu di vlog. Nah, uniknya yang di kelembagaan ini Bu Marlina akan mengundang lembaga-lembaga yang berhubungan atau mempunyai program untuk para pelaku UKM. Contoh misalnya BPJS Ketenagakerjaan. Nanti dipanggil kabitnya. Kita diskusi program apa sih yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Banyak yang nggak tahu nih. Iya, banyak banget. Di Pegadaian misalnya program apa untuk UKM? Ada tentang permodalan, pembiayaan, dan juga tabungan emas, tabungan haji. Tabungan haji. Ada, umroh juga ada untuk kalau nggak salah ya. Iya, banyak Terus, banget. Mungkin nanti juga dari pihak PLUT kita undang. Terus dari dinas koperasi, dinas UKM yang memang sebagai induknya pelaku usaha di Batam. Kita korek semua informasi yang ada di mereka gitu kan. Pasti banyak program. Banyak banget. Tapi nggak diketahui sama. Ini konten kita yang kedua ya. Terus yang ketiga? Konten ketiga itu lebih ke pelatihan. Pelatihan, jadi di situ akan membahas agak menjurus atau mendalam, detail. Baik mungkin ada segmen untuk segmentasi pasar, segmen untuk pembahasan HPP. Kita kan sudah ada sekitar 400 orang yang ikut mentoring. 500. Oh, 500 ya? Sudah 500. Luar biasa. 500 ini kan satu-satu bisa diajak untuk diskusi nih. Yang tadinya tidak mengetahui HPP, nanti hostnya siapa? Pak Mo ya? Pak Bimo, biasa dipanggil Pak Mo. Nah, Pak Bimo nanti yang akan menjadi host untuk konten itu, konten yang ketiga itu. Jadi sangat kaya konten, karena memang tagline kami itu dari hulu sampai hilir. Nah, ini salah satu wadah yang kami siapkan agar apa? Agar para pelaku UKM di seluruh Indonesia itu bisa mendapat informasi serta mendapatkan koneksi. Contoh misalnya kita mengundang salah satu binaan kita yang sudah sukses. Dia bercerita tentang success story-nya. Terus dia sampaikanlah produknya, gitu kan. Nah, begitu dia sampaikan produknya, nanti mungkin teman-teman dari Bekasi misalnya menonton misalnya. Ini bisa saya jual di Bekasi jadi reseller, misalnya gitu. Inspirasi jadinya ya. Benar. Nah, akhirnya apa? Produk-produk lokal ini bisa kita kirim ke berbagai kota. Terjadilah link pasar baru antar pelaku UKM. Itulah mimpi kita sebenarnya. Nah,
Sambil berjalan, kita juga bermimpi membuat sebuah trading house. Trading house, waduh luar Mungkin biasa. Bu Malina coba ceritakan trading house-nya seperti apa kira-kira? Luar biasa ya. Ini impian kita, ini impian kita dan mungkin impian semua teman-teman UKM yang mengharapkan bagaimana agar produknya itu bisa go global. Go global. Ya. Karena selama ini UKM Batam itu sudah banyak yang mengirimkan produknya ke negeri tetangga, Bang Iyas. Ada yang ke Singapura, ada yang Malaysia gitu kan. Tapi itu masih dalam sistem atau teknisnya itu masih hand carry. Mereka bawa dan kurang terkoordinir dan artinya belum secara legal. Betul. Intinya kita nanti itu endingnya dengan mengadakan pelatihan, dengan membina, memberikan pendampingan dari UKM sampai hulu, dari hilir ke hulu itu tadi, endingnya kita training house yang seperti yang dimaksud itu. Kita akan mengumpulkan semua produk-produk teman-teman yang artinya sudah layak, sudah memenuhi persyaratan. Ending kita nanti itu semuanya kita akan bisa menembus pasar luar negeri, pasar ekspor. Dan ini sudah kita mulai, Bang Iyas. Udah nampak hilalnya? Udah nampak hilalnya. Kemarin kita sudah kirim kemana coba? Turki. Ke Turki. Oh iya. Nah, ayo ceritain. Bulan 4 Ibu mau ke Turki kan? Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini sebenarnya nih harapan kita, mimpi kita dari dulu bahwa kita ingin sekali. Ini mimpi saya, mimpi Pak Iyas, mimpi Pak Gun, mimpi siapapun sebenarnya. Bagaimana agar produk kita itu bukan hanya dikenal di lokal, tetapi alhamdulillah kalau bisa ke luar negeri. Dan kemarin kita sudah mendapatkan satu akses ke Turki. Dan kita sudah mengirim Turki dan Jepang. Turki dan Jepang. Kalau ke Turki kita sudah kirim. Tapi Jepang kita belum kirim ya, masih prepare. Insya Allah sudah diminta itu. Sudah diminta ya? Sudah diminta, tapi insya Allah kita minggu depan akan kita eksekusi lah itu mudah-mudahan. Turki sudah ada feedback yang bagus. Mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan tidak halangan. Turki. Dan bulan 4 katanya ada expo di sana, Pak. Kita bawa produk kawan-kawan ke sana. Kawan-kawan kita, ayo, tidak ada kata terlambat ya. Teman-teman yang masih produknya masih banyak yang harus dibenahi, ayo usahakan semua naik. Nah, itu tadi maksud saya gini. Sebelum kita mencapai pasar ekspor ini, tentu teman-teman harus ikut dulu nih. Betul. Step-step yang kita berikan prosesnya agar apa? Agar produknya layak. Betul. Layak dari sisi kualitas, packaging, legalitas, sertifikasi dan lain-lain gitu. Betul. Nah, karena kalau kita ekspor itu kita tidak bisa mengirim suka-suka kita. Iya, ada persyaratan suatu negara harus diikuti. Nah, mereka mengirimkan ini pengalaman kita kemarin Zoom webinar ya. Dengan Jepang. Jadi Jepang itu, kita bicara Jepang, mengirimkan beberapa persyaratan dan persyaratan itu selama ini tidak kita ketahui. Benar. Nah, ketika kita sudah mempunyai izin dan legalitas, ini sudah punya modal nih. Tinggal kita inovasi sedikit sesuai dengan permintaan customer. Di sana. Tinggal kita diskusikan apa permintaannya, kita berikan seminar lagi untuk para pelaku UKM yang sudah layak untuk diekspor sebenarnya, tetapi untuk mencocokkan Jepang, permintaan Jepang, baru kita kirim. Nah, informasinya kalau kita sudah berhasil ke Jepang, itu ke semua negara akan gampang. Iya, karena mungkin Jepang ini sedikit ketat. Betul. Ketat kalau dari produk luar. Jadi mungkin apa sih evaluasinya apa segala mungkin kita bisa belajar dari Jepang. Kalau kita di Turki kemarin mungkin tidak terlalu banyak aturan atau apa ya, karena mungkin dari segi rasa tesnya orang kita itu hampir sama suka rempah. Nah, ini yang kita harapkan Pak Iyas. Inilah tujuannya UKM Corner hadir. Betul. Kita bisa menjadi jembatan, bisa memfasilitasi teman-teman UKM yang sama sekali belum pernah mendapatkan informasi tentang hal tersebut. Dan salah satu kendala ini ya, Bang Iyas, UKM kita itu dalam masalah digital. Gaptek. Iya, itu dia. Dan terkadang ya UKM kita ini rata-rata kan banyak perempuan. Iya, emak-emak. Dan rata-rata emak-emak usia milenial ke atas atau kolonial yang sering Bang Iyas bilang tuh. Nah, ini teman-teman, terkadang ya ketika kita mengatakan sudah akses ini enggak, sudah download aplikasi enggak, saya sudah tua, saya nggak perlu lagi gitu. Ini dia, banyak yang memaafkan dirinya terhadap perkembangan digital tersebut. Padahal kalau kita mau masuk dunia digital, kita kan harus berdamai dengan keadaan. Mau nggak mau ya kita harus akses gitu kan. Kita harus download ini. Karena salah satu akses pasarnya di situ. Akses pasar, ini digital loh sekarang. Kita mau mundur nggak bisa, maju kita udah ada dalam lingkaran itu, benar nggak?
nggak bisa, dan kita harus berdamai dengan itu. UKM harus bisa, harus bisa Facebook, harus bisa WA, harus bisa apalagi namanya TikTok. Iya kan, benar kan? Itu semua adalah media pasar. Pergunakan itu untuk bisnis. Betul. TikTok bukan hanya untuk jangan untuk joget-joget ikut-ikutan itu. Bukan. Jadi sekarang TikTok itu adalah menjadi salah satu media promosi yang sangat bagus saat ini. Jadi banyak banget yang harus, ilmu wirausaha itu sangat luas Pak Iyas. Jadi teman-teman UKM juga harus mengikuti pergerakan zaman, karena sebentar lagi tahun 2021 selesai. Mudah-mudahan kita semua umur panjang masuk ke 2022 dan persaingan pasti saya yakin akan semakin harus lebih fighting. Produk UKM dari luar negeri sudah masuk ke sini. Itu dia. Kalau kita tidak siap, habis akan tergerus. Benar nggak? Kita akan tergerus. Nah, jadi singkat cerita, ini sebenarnya adalah sebuah wadah yang kita harapkan bisa menyampaikan program yang sudah kita lakukan selama 2 tahun ini. Niat baik kita ini, visi misi kita ini bisa diakses lebih luas. Makanya kita buatlah UKM Corner. Iya, betul. Jadi kan topik kita hari ini apa sih UKM Corner itu, dan tujuannya apa? Dan tujuannya apa gitu kan. Nah, itu tadi tidak lepas dari apa yang sudah kami lakukan sebelum-sebelumnya terkait dengan pembinaan dan mentoring para pelaku UKM dengan visi membangkitkan perekonomian para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Iya, pastinya. Iya. Dan ibu kan host, apalagi? Dan itu harapan Pak Iyas, harapan kita semua, pastinya juga harapan pemerintah, harapan UKM pastinya, gitu kan. Intinya begini teman-teman, untuk menghadapi dunia UKM yang semakin berkembang, baik dari sisi digitalnya yang akan terus memberikan sebuah inovasi, jadi kita sebagai pelaku usaha, SDM-nya juga harus ditingkatkan. Harus berdamai dengan keadaan. Kita nggak boleh ikut perkembangan zaman. Harus ikut perkembangan zaman. Jangan lagi mengatakan saya udah tua, saya gaptek. Oke, kita harus lebih improve ya. Kita harus lebih improve. Nah, salah satu yang akan memberikan fasilitasi ya ini dia UKM Corner. Oke, teman-teman yang ikuti ya. Ikutin terus channel kita, karena akan semakin banyak informasi-informasi yang menarik, terupdate apapun, everything about UKM kita semua akan sampaikan di UKM Corner. Yang belum like, yang belum share, ayo silahkan di share, like, komen, dan sampaikan kepada teman-teman semua bahwa sudah hadir channel yang sangat luar biasa yang UKM butuhkan. Boleh kita tepuk tangan dulu, tepuk tangan untuk sahabat UKM semua. Sudah hadir channel yang sangat luar biasa yang insya Allah akan menjadi jembatan bagi kita semua untuk naik kelas. Insya Allah mudah-mudahan UKM Batam, UKM Kepri, UKM seluruh Indonesia pada umumnya bisa naik kelas. Dan doakan juga kami agar istiqomah dalam membersamai bersama pelaku UMKM. Ya, itu yang artinya semua, sekali lagi closing statement kita, jalani proses. Biasanya kita kalau closing statement bisa berkali-kali. Oh gitu ya, tergantung kondisi ya. Ya, artinya jalani proses, jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk improvement, jangan lelah untuk bertanya. Karena itu yang akan menggiring kita untuk mencapai tingkat kesuksesan. Betul. Seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan Bang Iyas? Bicarakan bisnismu, jadikan bisnismu ibadah. Yes. Ini kayaknya quote yang sangat luar biasa ya. Dan ini akan menjadi quote teman-teman semua. Oke, demikian teman-teman. Silakan. Sekali lagi kami minta dukungan teman-teman semua pelaku UKM atas kehadiran podcast kita. Ini adalah channel kita semua, channel seluruh sahabat UKM. Silahkan like, share, komen, dan sampaikan ke teman-teman. Oke, terima kasih. Saya Marlina Ramli. Saya Iyas Karta. Pamit undur diri, sampai jumpa di konten-konten terupdate kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.